Oke, selamat sore Pak Ekso. Perkenalkan nama saya Noval Pratapu Erlangga. Di sini saya hendak melakukan interview untuk mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi. Ya, Oke, untuk identitas dari Pak Ekso sendiri boleh dijelaskan? ya, jadi saya Agus Hekso Pramudiono, ya. Saya seorang widya ekswara di Kementerian Keuangan, juga sekaligus eh, memimpin sebuah perusahaan perusahaan pribadi gitu ya, yang bergerak di bidang garment gitu. Ya, untuk selanjutnya bisa dijelaskan Pak untuk identitas dari perusahaannya Oh ya, yang dipimpin. jadi perusahaan itu saya beri nama PT Heksa Hayuning Budi, yang artinya 6 perbuatan baik. Heksa itu dari bahasa Sanskerta itu, heksa, heksagonal gitu ya, Ya, 6 perbuatan baik. Yang kita dirikan untuk membantu apa namanya anak-anak yang tidak mampu untuk bisa menjadi penghafal Quran gitu. Terus kemudian perusahaan ini bergerak di bidang usaha garment dalam hal ini apa namanya CMT. Jadi kita cuma jahit aja, oh ya. menjahit dari apa namanya beberapa klien yang nanti hasilnya akan kita bagi untuk sebagian besar untuk anak-anak itu. Oh ya. Ya. Selanjutnya kan untuk jadi pemimpin kan nggak mudah ya Pak ya. Jelas ada rintangan yang dihadapi. Nah untuk Oh, track recordnya sendiri itu bagaimana ya Pak? track record yang gimana ini maksudnya? Untuk buat bisa menjadi pemilik perusahaan gitu Pak. Kayak Ah, usaha gitu. Jadi pertama niat mas. Pertama itu niat dulu. Jadi saya juga nggak ngebayangin sekarang pegawainya sudah hampir 200-an gitu ya. Dulunya kita mulai itu ya itu tadi niatnya. Jadi niatnya membantu orang. Kalau saya punya niat untuk membantu katakanlah 1.000 orang, kalau 1.000 orang itu untuk makan aja misalnya. Awalnya gitu, kalau satu orang itu butuh 20.000, berarti saya harus punya 20 juta. Ya. Nah, sehari. Berarti 1 bulan 600 juta. Nah, sebagai pegawai negeri tentunya saya tidak akan mampu itu. Nah, nggak akan mampu. Nah, maka saya akan coba bentuk usaha. Kecil-kecilan dulu gitu ya, dimulai dari 30 orang, 20 orang. Suka dukanya banyak, Mas. Yang mulai dari nol, jadi bagaimana sistemnya dulu, permodalannya dulu. Kemudian kita jalan dari awal pelan-pelan sampai kita paham sekali baru kita naikkan omsetnya. Ya. Kita naikkan kelasnya. Nah, dengan naiknya kelas atau omset itu perjuangannya juga macam-macam. Cobaannya juga macam-macam. Jadi semakin tinggi posisi ya semakin tanggung jawabnya semakin besar dan ini tidak mudah dengan era VUCA gitu ya. Ya. Mas Novel kenal istilah VUCA? Pernah dengar cuma nggak tahu penjelasannya. Ya, VUCA itu strategi bisnis sebenarnya. Strategi bisnis untuk ya kalau disingkat V-nya itu adalah volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity. Nah, ini jadi di dalam bisnis itu kalau kita bisa mengegrab 4 hal itu, maka akan menjadi sesuatu yang indah jadinya, yang sulit menjadi indah. Jadi antara kemampuan memprediksi dan kemampuan memahami situasi. Nah, di sekarang ini situasinya kan berubah-ubah. Nah, Ya. prediksinya bagaimana nanti? Nah, bagaimana kita bisa mempredik itu dan bagaimana menghadapi situasi yang bermacam-macam. Nah, kompleksitinya, volatility-nya, ambiguity dan uncertainty-nya itu kalau dapat, maka bisnis apapun nanti akan mudah jadinya. Gitu. Ya. Lanjutnya yaitu kan akhir-akhir ini itu ada pandemi ya Pak ya. Nah itu Ya, bagaimana perusahaan Bapak bisa survive sampai sekarang? ya. Kalau pandemi itu hubungannya dengan uncertainty ya, jadi ketidakpastian. Aduh gimana ya, biasanya orang itu seperti saya punya kolega bisnis dengan matahari.
dengan adanya pandemi penjualan matahari tahu sendiri ya merosot. Ya. Bahkan ada beberapa matahari yang tutup. Berarti pesanan mereka jadi turun, jauh turun dari omset yang biasanya kita lakukan. Nah, untuk bisa menghadapi seperti itu ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah efisiensi. Efisiensi di semua bidang, mulai dari awal sampai dari hulu sampai hilir. Jadi efisiensi tenaga, kemudian kita menggunakan bantuan teknologi kan gitu ya, yang tadinya dikerjakan 2 orang bisa 1 orang. Terus kemudian memperluas jaringan itu dan mengurangi harga jual kita untuk bisa mempertahankan omset tadi kan gitu. Terus kemudian juga di samping itu kita juga bisa efisiensinya itu dalam bentuk kalau sudah dalam posisi yang mentok sekali gitu ya, kita bikin semacam prosentase. Jadi kita sampaikan ke pegawai misalnya gini, saya ambil contoh hitung-hitungan gini lah. 1 bulan tuh kita bayar gaji sekitar 700 juta. Dengan omset yang menurun itu penghasilan kita cuma 500. Nah, artinya sekitar 75%. Iya. Nah, ada 2 cara yang harus saya lakukan. Yang pertama efisiensi 25% nggak mungkin itu. Nah, terus mengurangi pegawai 25%. Iya. Apa tega kita? Apa tega tujuan kita itu untuk bagaimana supaya orang kerja, terus kita putus mereka. Nah, salah satu alternatifnya adalah memang ini tidak wise tapi cukup efektif waktu itu. Saya bilang ke mereka, ini posisinya kayak gini, gaji kalian tidak mencukupi, bagaimana kalau gaji kalian tak gaji 75% dulu. Nanti pada saat masa yang sudah normal, saya akan naikkan menjadi 125%. Sehingga tidak ada teman kalian yang perlu pulang atau PHK. Nah, itu salah satu cara. Itu harus ada komunikasi dengan para pegawai ya. Tentunya mereka kalau misalnya mereka udah Pak yang nggak bagus diputus saja, saya suruh pilih mereka siapa yang dipecat. Dan mereka tidak mampu memilih. Nah, gitu. Jadi kita kembalikan kadang-kadang problem mereka jangan jadikan problem kita. Biarlah itu problem mereka. Nah, problem kita adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan itu, tetapi dengan tentunya nggak cuma itu yang kita lakukan. Yang kedua itu tadi cost-nya kita turunkan sehingga orang yang tadinya nggak pesan ke kita ini. Kemudian kita bilang juga ke pegawai, ini saatnya kita tunjukkan kepada klien bahwa kualitas kita lebih dari yang lain. Nah, sehingga mereka semangat supaya nggak dipecat. Mereka sementara perusahaan-perusahaan lain sekitar kita itu pada mencatin pegawai, kok kita nggak dipecat, kok bisa? Nah, mereka merasa aman, mereka merasa enjoy dengan perusahaan kita dan akhirnya itu kualitasnya meningkat. Jadi gitu, gaji turun tapi kualitas meningkat. Nah, ini adalah tips atau trik yang nggak ada dalam teori di bangku kuliah gitu loh. Dan itu bisa kita dapatkan dengan cara komunikasi tadi. Gitu. Ya. Belajar dari pandemi itu apa aja sih Pak yang harus diperhatikan sebagai perusahaan juga sebagai individu Pak? Sebagai perusahaannya tadi kita harus punya cadangan Mas. Cadangan. Kedepannya namanya uncertainty ini kan jelas-jelas hubungan sebab akibat yang belum mengetahui apa yang harus dilakukan, kemudian kaitannya hubungannya dengan metadata, hubungannya dengan data dan teknologi, ya kan? Kalau Mas Naufal pernah baca HBR ya, Harvard Business Review gitu, itu bacaan hobi saya itu HBR itu menjelaskan bahwa uncertainty itu dapat dilakukan dengan mengumpulkan, mengolah, memberikan informasi kepada semua elemen bisnis tadi. Nah tadi ya, mengolah, mengumpulkan, dan memberikan informasi kepada elemen bisnis. Ini loh, problem kita saat ini posisinya kayak gini. What are you doing? Nah, kita kembalikan dulu. Nah dari situ nanti akan muncul ide-ide. Jadi bukan bukan top level yang menentukan, tetapi root itu juga memberikan ide atau memberikan masukan kepada kita dan nanti dari ide-ide itu nanti kita akan muncul
muncul, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus, dan ide itu terterima karena itu ide mereka. Dan nanti kita ambil jalur tengahnya. Itu dari sisi organisasi gitu ya. Jadi mempererat apa namanya? Menambah data, merubah data menjadi informasi, kemudian mengumpulkan apa namanya? Informasi dari bawah tadi, terus kemudian mengambil jalur atau paths yang akan digunakan yang sesuai dengan kemampuan perusahaan tentunya. Itu dari sisi perusahaan. Kalau dari sisi pribadi ya perlu ada apa ya? Perlu ada cadangan kekuatan ini, cadangan kekuatan untuk menghadapi, bisa jadi itu akan terjadi lagi gitu. Kalau akan terjadi lagi apa? What should we do gitu. Nah, gitu loh. Artinya kalau kita nyerah, ya udah habis waktu itu. Nah, itu ada strategi ya. Strategi tentunya kalau dalam kita berbicara ekonomi, kita ada SWOT analysis, kita ada fishbone analysis, kita bisa melukakan. Nah, itu teori-teori yang ada di kuliah itu kepake semua. Cuman tinggal penerapannya di dunia bisnis tuh realnya kayak apa. Nah, gitu kan. Kadang-kadang kalau kita tidak turun di dunia bisnis, itu menerapkan itu suatu hari yang berat. Tapi begitu kita turun di dunia bisnis itu jadi mudah gitu, mudah dan applied. Akhirnya oh benar teorinya ini gitu ya. Tentunya dengan beberapa modifikasi yang kita lakukan. Secara organisasi seperti itu. Secara pribadi saya pikir nggak ada beda banyak, cuman menyiapkan kesabaran aja. Perlu adanya kesabaran dan apa namanya jiwa yang kuat untuk menghadapi ini. Kalau nggak stres nanti kita gitu. Gitu. Baik Pak, untuk yang terakhir ini, apakah ada saran buat mahasiswa agar kelak itu bisa jadi pemimpin yang sukses dalam menghadapi era yang tidak menentu seperti sekarang ini, Pak? Aduh. Apa ya? Kalau untuk pesan-pesan untuk apa ya? Pesan-pesan bisa diulang aneh. Saran buat mahasiswa untuk menghadapi untuk menjadi pemimpin di era yang tidak menentu. Yang tidak menentu apa yang sukses nih? Beda loh ini. Ya, bisa sukses di era yang tidak menentu. Yang sukses gitu ya. Jadi gini, pada saat kita berbicara pemimpin, nah tentunya banyak faktor yang harus kita pertimbangkan gitu ya. Yang pertama adalah yaitu tadi apa namanya, kemampuan mengatur diri sendiri. Bagaimana Mas Naufal dan teman-temannya itu mengatur dirinya Mas sendiri. Kalau Mas Naufal dan teman-teman itu tidak bisa ngatur diri sendiri, bagaimana mau ngatur orang lain? Mendisiplinkan diri sendiri. Misalnya yang muslim sholat 5 waktu, ya kan? Yang non muslim kalau mau ke gereja, ya ke gereja. Itu adalah salah satu mendisiplinkan, mengatur diri sendiri. Tertib, patuh, disiplin. Nah, gitu kan. Dari situ nanti baru orang lain, oh iya, dia aja ngatur diri sendiri aja nggak bisa kok ngatur-ngatur kita. Nah, itulah ya. Satu itu, tipsnya satu itu. Yang kedua, bertindak secara strategis. Seperti yang saya kasih contoh tadi, kita uang kurang. Apa yang harus kita lakukan? Pemotongan karyawan atau pengurangan gaji mereka beberapa bulan sampai masa pandemi ini berakhir. Nah, itu komunikasi. Nah, penting komunikasi dan bertindak yang taktis dan strategis. Nah, tentunya bertindak strategis ini ada berarti strategi. Nah, strategi dapatnya dari mana nih? Visi, ya kalau kita berbicara visi, perusahaan kan punya visi tuh. Nah, kemudian dari visi itu turun menjadi misi. Misi menjadi strategi. Nah, strategi itu tertulis. Jadi bukan bangun tidurku terus mikir gini, bangun tidur terus begini. Nah, itu enggak. Ya kalau misalnya dalam bahasa itunya ya pakai blueprint lah. Pakai SWOT analysis lah. Itu untuk strateginya. Nah, itu tadi bertindak secara strategis. Kemudian yang berikutnya
Kalau mau sukses, tanggung jawab. Tanggung jawab pada diri sendiri, tanggung jawab pada agama, keluarga, negara. Nah, kerennya kayak gitulah. Intinya tanggung jawab deh. Nah, dengan menjaga integritas tadi. Nah, gitu. Kemudian apalagi ya? Merancang tujuan, ya, merancang tujuan visi organisasi tadi menjadi sesuatu yang jelas. Jangan yang tujuannya Mas Noval kuliah di Erlangga itu apa sih? Yang penting S1. Nah, itu namanya asal-asalan. Tapi enggak, gue tuh ngambil jurusan data analitik ini tujuannya nih nanti gue akan kerja begini, akan begini. Nah, itu mengejar impian. Masalah nanti ada apa namanya? Pergeseran di tengah jalan, it's okay, nggak apa-apa. Nah, tapi ada impian dan dirancang, tujuannya itu dirancang. Misalnya bangun rumah itu jelas, oh saya mau 2 lantai gini-gini, uang yang harus saya siapkan gini-gini. Nah, itu terplanning. Jadi artinya ada 4 ya berarti ya tadi ya. Pertama adalah apa namanya? Kemampuan mengatur diri sendiri, kemudian bertindak secara strategis, memiliki sikap yang tanggung jawab, merancang tujuan tadi dengan jelas tadi terplanning, visi misi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya adalah Mas Noval pengen lulus dengan IP tertinggi. Oke, jangka pendek misalnya. Jangka panjangnya, oh gue mau nanti S3 di Jerman misalnya gitu. Nah gitu kan, nanti gue pulang akan bikin perusahaan yang begini. Atau saya mau bikin nyaingin Gojek atau apa, whatever lah. Nah itu ada planning visi. Jadi anak-anak muda sekarang, anak-anak kuliah, teman-teman Mas Noval harus punya impian. Impiannya itu yang kalau bisa yang out of the box, yang orang lain nggak mimpi gitu. Nah, semua itu diawali dari mimpi kan gitu kan. Kemudian tapi mimpi yang jelas tadi. Nah, kemudian ini yang penting, problem solving. Punya kemampuan problem solving. Di mana-mana pun nanti Mas Noval dan teman-teman bekerja, berusaha, harus punya kemampuan problem solving. Kalau Mas Noval punya kemampuan satu aja, problem solving, pasti akan dicari orang. Gitu. Nah, dan yang terakhir, ya tentunya kita harus punya creativity dan inovasi. Nah, semua itu kalau dipunyai, insya Allah akan menjadi pemimpin yang sukses. Teori gampang, prakteknya berat. Baik Pak, terima kasih untuk ilmu-ilmu yang sudah dijelaskan tadi. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.